Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Riamin Hatulaili dengan NIM 31200016, Nurikma Aprilia dengan NIM 31200053, dan Lala Mesyela dengan NIM 31200074. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hoak dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. Yang pertama, saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 6 serta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Selanjutnya yaitu tafsir dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang pertama yaitu menurut tafsir Kemenak. Dalam tafsir ini Allah memberitakan, memerintah kaum muslim untuk selalu berhati-hati dalam menerima sebuah berita, apalagi berita tersebut datangnya dari orang fasik. Jangan pernah sekali-kali kita mempercayai berita tersebut sebelum adanya penelitian tentang kebenaran dari berita tersebut. Mengapa kita harus berhati-hati dengan berita yang datangnya dari orang fasik? Karena orang fasik sendiri tidak memperdulikan kefasikannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang fasik tersebut tidak akan memperdulikan kebenaran dan kedustaan dari berita tersebut. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk meminimalisir adanya sebuah penyesalan. Nah, dengan kita berhati-hati dan kita tidak gegabah, terus kita juga memiliki niatan untuk mengecek atau untuk memastikan berita tersebut, maka itu akan meminimalisir sekali adanya penyesalan dari kita dalam menerima sebuah berita. Kemudian yang kedua yaitu menurut Ibnu Katsir. Penafsiran Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini berisi tentang perintah Allah untuk memeriksa dengan benar setiap berita yang disampaikan oleh orang fasik, sehingga tidak ada seseorang yang memberikan keputusan dari berita yang belum diketahui kebenarannya tersebut. Kemudian tafsir yang terakhir yaitu menurut Bapak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, yang menerangkan bahwa penafsiran Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini merupakan salah satu dasar seseorang dalam menjalani kehidupan sosial. Ayat tersebut merupakan tuntunan yang logis bagi manusia dalam menerima sebuah berita. Yaitu dia tafsir dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang membahas tentang berita bohong atau hoak. Menurut Imam Asy-Syaukani, yang dimaksud dengan tabayun dalam surat tersebut adalah memeriksa dengan teliti, dan yang dimaksud dengan tasabut adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang sampai menjadi jelas dan terang. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu bahwa sahabat yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah ditugaskan Rasulullah untuk mengambil zakat kepada Bani Al-Mustahla.
ternyata terjadi kesalahpahaman. Bani Mustahlak yang sudah bersiap-siap menyerahkan zakat dianggap ingin membunuh Walid. Tetapi Walid melaporkan kepada Nabi bahwa mereka tidak mau membayar zakat. Setelah dikonfirmasi, ternyata bukan seperti itu keadaannya. Adapun etika bermedia sosial, perspektif Al-Hujurat ayat 6, yaitu yang pertama, tabayun. Kata in atau yang bermakna jika biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan orang fasik kepada orang yang beriman jarang terjadi karena mereka tahu bahwa orang-orang beriman tidak mudah dibohongi dan akan mengkonfirmasi atau meneliti setiap informasi. Yang kedua, melihat sumber berita. Fasik adalah seseorang yang melakukan dosa-dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Yang ketiga, tidak mudah tersulut dengan perkara-perkara yang tidak penting. Naba digunakan dalam arti berita yang penting dan besar. Yang keempat, objektif dalam melihat sebuah berita. Jahalah artinya kejahilan, yaitu seseorang yang kehilangan kontrol sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik karena dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Contoh, netizen yang tidak beretika. Kemudian yang kelima, kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Yang ketujuh, pihak lain itu adalah yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Bring it down, make it clap. I got